harus meniru sesuatu untuk jadi keren. Cukup jadi diri sendiri dan kenali siapa kamu sebenarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Endang Ali. Kali ini video aku tentang hidup minimalis lagi ya teman-teman. Aku jadi lebih suka membicarakan hidup minimalis sekaligus menjadi latihan buat diri aku untuk bisa menjadi lebih minimalis lagi. Saat kita memilih gaya hidup minimalis, artinya secara sadar kita hidup dengan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Memahami konsep dalam mengutamakan fungsi atau kegunaan dari benda-benda milik kita. Sekaligus kita menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu pemikiran dari kesederhanaan tersebut. Untuk mengawali hidup minimalis, setidaknya kita bisa mengurangi daftar belanja barang yang tidak terlalu kita gunakan ya. Apa saja sih benda-benda tersebut? Nanti bakal aku kasih 10 barang yang tidak perlu kita miliki untuk menjadi hidup minimalis. So, tetap stay di channel ini ya teman-teman. 10 barang yang tidak perlu kamu gunakan untuk memulai hidup minimalis adalah yang pertama yaitu aksesoris. Untuk lebih ringkas, saat hidup minimalis kita tidak perlu lagi membeli aksesoris kecuali benar-benar mempunyai fungsi utama dalam keseharian kita. Contohnya ya, aksesoris yang seharusnya tidak perlu dibeli atau kita bisa kurangi, apalagi buat perempuan ya. Segala aksesoris yang bejibun dari atas kepala sampai dengan ujung kaki, pokoknya nggak usah disebutin ya, kalian udah pada tahu ya kalau perempuan aksesorisnya itu kayak gimana. Aksesoris lain yang tidak perlu dimiliki adalah aksesoris peralatan rumah, kendaraan, atau yang lainnya. Yang kedua yaitu souvenir. Souvenir itu merupakan kenang-kenangan atau hadiah kecil dari acara ya, atau oleh-oleh yang keberadaannya itu berfungsi sebagai kenangan dan sangatlah tidak bermanfaat ya kalau menurut hidup minimalis, kecuali kita sangat menyukainya atau memiliki kegunaan untuk hidup kita. Jadi kita bisa mengurangi souvenir. Mayoritas souvenir itu hanya menjadi sebuah hiasan belaka aja ya. Nah, daripada menghias dengan souvenir, lebih baik menggantinya dengan 1 atau 2 jenis tanaman. Hidup minimalis itu artinya kita siap untuk melepaskan benda-benda itu untuk mengutamakan benda yang lebih berguna. Yang ketiga yaitu benda sekali pakai. Hidup minimalis membuat kita lebih selektif dalam memilih barang yang akan kita beli. Lebih baik membeli benda yang dapat bertahan lama dan juga berfungsi dengan baik daripada benda yang menonjolkan sisi cantiknya aja ya, tetapi sekali pakai. Contohnya nih ya, sikat gigi yang kita beli lagi setiap 3 bulan sekali. Itu bisa diganti dengan sikat gigi elektrik yang dapat bertahan lama. Barang yang keempat yaitu benda yang berlipat ganda. Menurut pengertian dari minimalis yang mengedepankan kesederhanaan, tentu lebih baik memilih satu benda yang saat itu memang dibutuhkan, kemudian membeli lagi ketika sudah habis. Bagaimanapun ketika kita pergi berbelanja, hormon yang meningkatkan perasaan senang itu akan muncul. Apa yang sering kali ditakutkan habis seperti sabun, sampo, atau cairan pembersih lainnya, bahkan tidak jarang kosmetik itu dibelinya double untuk cadangan bagi wanita. Barang yang kelima yaitu kostum perayaan. Nah, ini biasanya nih ya, saat-saat hari istimewa nih, memang pakaian atau kostum khusus biasanya kita pesan ya, biasanya kita perlukan gitu. Terutama untuk kapelan, istilahnya sekarang itu kapelan dari mulai suami istri sampai dengan anak-anaknya. Nah, pernah nggak sih teman-teman mikir ya, kalau misalkan kostum itu hanya sekali pakai aja dan hanya menghabiskan ruang pakaian kita aja, atau menuhin isi lemari pakaian aja. Nah, ini dia menghalangi kita untuk bisa hidup minimalis ya, yaitu perasaan ingin mengenang dan juga memiliki. Ada cara lain loh agar teman-teman bisa tetap memakai kostum khusus ya. Teman-teman bisa saja menyewanya, dan jika ingin mengenangnya tinggal mengabadikan aja dalam sebuah foto. Yang berikutnya yaitu sofa besar. Sofa biasanya jadi penentu sebuah rumah, benar-benar disebut rumah ya. Namun tidak untuk gaya hidup minimalis ternyata teman-teman. Sofa atau kursi panjang yang besar itu tidak perlu merepotkanmu lagi. Dengan lebih sederhana, kita hanya perlu 1-3 aja sofa kecil yang ukurannya untuk 1 orang aja. Lebih ringkas lagi,
kita bisa membeli kursi atau meja yang bisa dilipat gitu ya. Bahkan untuk mereka yang sangat minimalis itu memilih untuk lesehan daripada menggunakan kursi. Nah, kali ini teman-teman yang pengen menerapkan gaya hidup minimalis jangan langsung ekstrim ya teman-teman. Kita mulai aja pelan-pelan gitu ya. Pelan tapi pasti. Hidup minimalis itu bukan gaya hidup yang memaksa dan juga menyulitkan ya. Baiknya minimalis adalah gaya hidup yang menyederhanakan dan juga memudahkan. Yang ketujuh yaitu buku dan juga majalah. Cobalah berhenti membeli buku atau majalah yang benar-benar tidak dibutuhkan atau disukai. Sayang sekali ya sebenarnya jika setelah teman-teman baca hanya tertumpuk tanpa dibuka kembali. Mari lebih selektif dalam membeli buku. Jika memang kita ingin membeli buku, sekarang itu tidak hanya buku cetak ya, melainkan tersedia pula yang versi buku elektronik atau e-book ya. Jadi selain menghemat ruang, kita juga akan lebih menghemat di keuangan karena versi e-booknya itu lebih murah daripada yang cetak. Poin yang ke-8 yaitu hadiah berupa barang. Dengan hidup minimalis, kita sendiri akan kewalahan jika seseorang memberi kita kado berupa barang ya. Sebaliknya kalau misalkan nih teman-teman pengen ngasih hadiah ke teman-teman, pengen ngasih kado berupa barang, sebaliknya kita akan berpikir 2 kali sebelum membeli hadiah itu berupa benda kepada seseorang. Pasalnya beberapa hadiah tersebut hanya berfungsi sebagai hiasan aja ya. Solusinya kita dapat memberi hadiah bermanfaat berupa pengalaman, beri hadiah seperti tiket konser, tiket kelas memasak atau menulis, atau teman-teman bisa ajak ikut volunteering atau bahkan liburan traveling. Atau teman-teman bisa kasih hadiah berupa voucher tiket atau voucher tiket bulan madu. Ini pasti kenangannya luar biasa banget. Yang ke-9 yaitu peralatan kebersihan dan juga dapur. Perkakas kebersihan dan dapur sekarang ini banyak banget dan juga beragam ya. Dibuat dengan fungsinya masing-masing. Keinginan memiliki selalu muncul dengan alasan memudahkannya. Nyatanya, banyak perkakas justru memakan waktu untuk lebih merawat perkakas tersebut. Bagaimana jika kita kembali ke mode awal? Cukup membeli 1 atau 2 benda yang dapat berfungsi secara keseluruhan. Contohnya nih ya, lebih baik memiliki pisau serbaguna daripada memiliki pisau buah, pisau roti, atau pisau daging secara bersamaan. Termasuk cairan pembersih ya. Seperti hanya memiliki soda kue sebagai bahan pembersih daripada membeli berbagai bahan kimia. Dan benda yang terakhir adalah mainan. Berukuran mini sampai dengan besar sekali yang jika di rumah itu ada anak kecil ya. 5 sampai dengan 10 mainan aja cukup untuk dimiliki. Membuat anak senang itu tidak hanya dengan mainan. Ajak saja anak melakukan aktivitas yang lebih mengedukasi atau juga menyenangkan. Nah, itu dia 10 benda yang tidak perlu dimiliki jika kita mau memulai kehidupan minimalis. Semoga sukses dengan rencana minimalisnya. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.